Hai, jumpa lagi. Pada kali ini, aku akan bahas mengenai sesuatu yang sebenarnya sering kita lakukan setiap hari, tapi mungkin belum kita sadari pentingnya, yaitu komunikasi. Coba bayangkan situasi sederhana. Misalnya, ada dua orang yang memiliki ide yang sama bagusnya. Orang pertama menjelaskan idenya dengan jelas, tenang, dan mudah dipahami. Orang yang kedua sebenarnya juga memiliki ide yang bagus, tetapi cara menyampaikannya berbelit-belit. Terlalu banyak istilah yang sulit dimengerti, bahkan kadang emosional. Menurut kalian, siapa yang lebih mungkin didengarkan? Kebanyakan orang tentu akan memilih orang pertama, padahal isi pesannya mungkin sama, yang membedakan hanyalah cara menyampaikannya. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam dunia advokasi agribisnis. Seringkali kita memiliki data yang lengkap, hasil penelitian yang bagus, bahkan solusi yang sangat masuk akal. Tetapi kalau semua itu disampaikan dengan cara yang kurang tepat, orang lain bisa saja tidak tertarik mendengarkan. Sebaliknya, ketika pesan disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan audiens, peluang pesan tersebut diterima akan jauh lebih besar. Itulah alasan mengapa komunikasi menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting dalam advokasi. Kalau kita mengingat kembali pada materi sebelumnya, kita sudah belajar bahwa advokasi harus didukung oleh data. Data membuat argumen menjadi lebih kuat. Namun ternyata memiliki data saja belum cukup. Data tersebut juga harus mampu berbicara kepada orang lain. Misalnya, kalian ingin menyampaikan bahwa petani kakao sedang mengalami kesulitan karena biaya produksi meningkat. Kalau kita hanya datang membawa laporan setebal 100 halaman, apakah semua orang akan membacanya? Belum tentu. Tetapi kalau isi laporan tersebut diringkas menjadi penjelasan yang sederhana disertai grafik, contoh nyata, dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tentu orang akan lebih mudah menangkap inti pesannya. Jadi, dalam advokasi ada dua hal yang sama-sama penting. Yang pertama adalah isi pesan, yang kedua cara menyampaikan pesan tersebut. Kalau salah satunya kurang baik, maka tujuan advokasi juga akan sulit tercapai. Dalam dunia agribisnis sendiri, komunikasi terjadi hampir setiap hari. Petani berkomunikasi dengan penyuluh berkomunikasi dengan kelompok tani berkomunikasi dengan dinas pertanian, pelaku usaha berkomunikasi dengan konsumen, dan mahasiswa berkomunikasi dengan masyarakat saat melakukan penyuluhan atau penelitian. Artinya, komunikasi bukan hanya dilakukan oleh seorang pembicara di depan banyak orang. Bahkan ketika kita berdiskusi dengan satu orang pun, kita sebenarnya sedang melakukan komunikasi. Yang menjadi tantangan adalah setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Cara kita berbicara kepada petani tentu tidak sama dengan cara berbicara kepada pejabat pemerintah. Bahasa yang digunakan kepada mahasiswa juga berbeda dengan bahasa yang digunakan kepada masyarakat umum. Karena itulah, seorang pelaku advokasi harus mampu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan siapa lawan bicaranya. Misalnya, ketika menjelaskan kepada petani, kita bisa menggunakan contoh yang dekat dengan kegiatan sehari-hari mereka. Sebaliknya, ketika berbicara kepada pemerintah, kita perlu memperkuat penjelasan dengan data, hasil penelitian, atau rekomendasi yang jelas. Inilah yang disebut sebagai komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif bukan berarti menggunakan kata-kata yang sulit atau terlalu pintar. Justru sebaliknya, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang membuat orang lain memahami apa yang kita maksud. Selain itu, komunikasi juga tidak hanya soal berbicara. Kemampuan mendengarkan juga sangat penting. Seringkali dalam advokasi kita terlalu sibuk menjelaskan pendapat sendiri, tetapi lupa mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal, dengan mendengarkan terlebih dahulu, kita akan lebih mudah memahami masalah yang sedang mereka hadapi. Setelah memahami masalahnya, barulah kita dapat menyampaikan solusi yang benar-benar sesuai. Jadi, komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, dan mencari solusi bersama. Itulah mengapa kali ini kita akan belajar bagaimana membuat pesan advokasi yang lebih efektif.
Kita akan membahas teknik komunikasi persuasif, bagaimana menyusun pesan yang mudah dipahami, memilih media komunikasi yang sesuai, hingga bagaimana menggunakan storytelling agar data yang kita miliki menjadi lebih menarik dan lebih mudah diingat oleh masyarakat. Misalnya, ada dua kelompok mahasiswa yang sama-sama ingin mengajak petani menggunakan pupuk organik. Kelompok pertama datang dengan membawa banyak istilah ilmiah dan menjelaskan kandungan unsur hara secara panjang lebar. Sementara kelompok kedua menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Mereka menunjukkan perbandingan hasil panen, menjelaskan manfaat pupuk organik dengan contoh yang ada di sekitar petani, lalu memperlihatkan foto kebun yang berhasil menerapkannya. Menurut kalian, kelompok mana yang lebih mudah diterima oleh petani? Sebagian besar tentu akan memilih kelompok kedua. Bukan karena ilmunya lebih banyak, tapi karena cara menyampaikan pesannya lebih mudah dipahami. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada apa yang kita sampaikan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Ketika mendengar kata persuasif, sebagian orang mungkin langsung berpikir untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain. Padahal dalam konteks advokasi, komunikasi persuasif bukan berarti memaksa seseorang agar mengikuti keinginan kita. Komunikasi persuasif lebih kepada bagaimana kita menyampaikan ide, gagasan, atau solusi dengan cara yang membuat orang lain memahami, mempertimbangkan, dan akhirnya bersedia mendukung apa yang kita perjuangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering menggunakan komunikasi persuasif tanpa sadar. Misalnya ketika kita meyakinkan teman untuk ikut dalam suatu kegiatan, ketika pedagang menjelaskan keunggulan produknya kepada pembeli, atau ketika seorang guru memotivasi siswanya untuk lebih giat belajar. Di dunia advokasi agribisnis, kemampuan ini menjadi sangat penting karena kita sering berhadapan dengan banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Misalnya, petani ingin harga hasil panen meningkat, konsumen ingin harga tetap terjangkau, pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi, dan perusahaan ingin memperoleh keuntungan. Semua pihak memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau kita menyampaikan pesan dengan cara yang salah, bisa jadi mereka langsung menolak sebelum benar-benar memahami apa yang ingin kita sampaikan. Karena itu, seorang pelaku advokasi harus mampu membangun komunikasi yang tidak hanya berisi data dan fakta, tetapi juga mampu menyentuh cara berpikir audiens. Misalnya, kita ingin mengadvokasi perbaikan irigasi di suatu daerah. Kalau kita hanya berkata saluran irigasi harus diperbaiki, mungkin orang akan bertanya kenapa harus diperbaiki. Tapi kalau kita menjelaskan bahwa kerusakan irigasi menyebabkan ratusan hektar sawah kekurangan air, produksi padi menurun, dan pendapatan petani ikut berkurang, maka orang akan lebih memahami pentingnya masalah tersebut. Disinilah komunikasi persuasif bekerja, bukan dengan memaksa, tapi dengan memberikan alasan yang masuk akal sehingga orang lain memahami urgensi suatu isu. Selain menggunakan logika, komunikasi persuasif juga sering memanfaatkan sisi emosional manusia. Coba bayangkan dua kalimat berikut. Kalimat pertama, harga jagung turun 40% dalam 3 bulan terakhir. Dan kalimat kedua, karena harga jagung turun 40% dalam 3 bulan terakhir, banyak petani kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Keduanya sama-sama benar, tetapi kalimat kedua biasanya lebih mudah menyentuh perasaan orang karena tidak hanya menyampaikan angka, tetapi juga menunjukkan dampaknya terhadap kehidupan manusia.
Inilah alasan mengapa dalam advokasi kita perlu menyeimbangkan antara data dan cerita. Terlalu banyak data bisa membuat audiens bosan, terlalu banyak cerita tanpa data juga membuat pesan kurang kuat. Jadi, keduanya harus berjalan bersama. Hal lain yang penting dalam komunikasi persuasif adalah memahami siapa yang menjadi target komunikasi kita. Misalnya, kita ingin menyampaikan pesan kepada petani. Tentu pendekatannya berbeda dan kita berbicara dengan ketika kita berbicara kepada pejabat pemerintah. Petani biasanya lebih mudah memahami contoh yang langsung berkaitan dengan pengalaman sehari-hari mereka, sementara pejabat pemerintah sering membutuhkan data, statistik, dan bukti yang lebih formal. Kalau kita menggunakan pendekatan yang sama kepada semua orang, belum tentu efektif. Karena itu, salah satu kunci komunikasi persuasif adalah menyesuaikan pesan dengan audiens yang dituju. Selain itu, komunikasi persuasif juga membutuhkan kepercayaan. Orang lebih mudah menerima informasi dari seseorang yang mereka anggap jujur, kompeten, dan dapat dipercaya. Makanya, dalam advokasi, reputasi dan kredibilitas sangat penting. Kalau seseorang dikenal sering menyebarkan informasi yang tidak akurat, maka ketika ia menyampaikan pesan yang benar sekalipun, orang mungkin akan ragu mempercayainya. Sebaliknya, orang yang selama ini dikenal konsisten dan jujur biasanya lebih mudah mendapatkan dukungan. Sebagai mahasiswa agribisnis, kemampuan komunikasi persuasif akan sangat berguna. Misalnya, saat presentasi tugas, ketika melakukan penelitian lapangan, saat berbicara dengan petani, atau ketika nanti bekerja di perusahaan maupun instansi pemerintah. Karena pada dasarnya, banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan menjelaskan ide dan meyakinkan orang lain. Jadi, komunikasi persuasif bukan tentang siapa yang berbicara paling keras, bukan juga tentang siapa yang paling banyak bicara, tetapi tentang bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang membuat orang lain memahami, percaya, dan bersedia mempertimbangkan solusi yang kita tawarkan. Misalnya, ada kelompok petani yang ingin pemerintah memperbaiki jalan menuju sentra pertanian. Kalau mereka hanya mengatakan jalannya rusak, tolong diperbaiki, mungkin usulan tersebut akan dianggap sama seperti banyak usulan lainnya. Tetapi mereka kemudian menjelaskan bahwa kerusakan jalan menyebabkan biaya transportasi meningkat hingga 30%. Hasil panen sering terlambat sampai ke pasar dan sebagian produk rusak selama perjalanan. Mereka juga menunjukkan foto kondisi jalan dan data kerugian yang dialami petani. Dengan cara seperti itu, pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat dan lebih mudah dipahami oleh pihak yang berwenang. Jadi, yang membuat advokasi berhasil bukan sekedar menyampaikan keluhan, tapi menyampaikan masalah secara meyakinkan dan didukung oleh bukti yang jelas. Sekarang kita mulai masuk ke prinsip-prinsip persuasi. Reciprocity dan komitmen dan konsistensi. Ada yang membayangkan bagaimana cara membuat orang langsung setuju dengan pendapat kita. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam advokasi, orang biasanya tidak langsung percaya atau langsung mendukung sebuah usulan. Mereka membutuhkan alasan, bukti, dan yang paling penting, mereka ingin merasa dihargai. Karena itulah, ada beberapa prinsip komunikasi yang dapat membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Nah, kali ini saya akan membahas dua prinsip. Yang pertama yaitu reciprocity atau timbal balik, serta komitmen and konsistensi atau komitmen dan konsistensi. Kita mulai dari reciprocity. Prinsip ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Coba bayangkan ketika ada teman yang sering membantu kita mengerjakan tugas atau meminjamkan buku, saat suatu hari ia meminta bantuan, biasanya kita akan merasa ingin membantunya juga, bukan karena dipaksa, tetapi karena muncul rasa ingin membalas kebaikan yang pernah diberikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan timbal balik. Dalam advokasi agribisnis, timbal balik bukan berarti memberikan hadiah atau sesuatu yang bersifat pribadi kepada pihak tertentu. Yang dimaksud di sini adalah memberikan manfaat terlebih dahulu, misalnya berupa informasi, hasil penelitian, solusi, atau masukan yang memang berguna bagi pihak yang kita ajak berdiskusi. Misalnya, ada sekelompok mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai irigasi di sebuah desa. Setelah penelitian selesai, mereka tidak langsung meminta pemerintah memperbaiki saluran irigasi. Mereka terlebih dahulu menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada pemerintah desa, menjelaskan kondisi di lapangan, serta memberikan beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan. Tanpa disadari, mahasiswa tersebut sudah memberikan sesuatu yang bermanfaat, yaitu informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Akhirnya, ketika mereka mengajukan usulan, pemerintah desa biasanya akan lebih terbuka karena sebelumnya sudah memperoleh manfaat dari hasil penelitian tersebut. Jadi, reciprocity bukan tentang transaksi atau imbalan, tetapi tentang membangun hubungan yang saling memberikan manfaat. Sekarang kita masuk ke prinsip kedua, yaitu commitment and consistency. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung ingin konsisten dengan apa yang pernah ia katakan atau lakukan sebelumnya. Misalnya seorang pejabat pernah mengatakan dalam sebuah seminar bahwa kesejahteraan petani harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Pernyataan tersebut sebenarnya bisa menjadi dasar dalam proses advokasi. Ketika kemudian ada usulan program yang memang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, kita bisa mengingatkan kembali bahwa sebelumnya beliau sendiri pernah menyampaikan pentingnya mendukung petani. Dengan begitu, peluang untuk memperoleh dukungan biasanya menjadi lebih besar karena setiap orang pada dasarnya ingin menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakannya. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam skala yang lebih sederhana. Misalnya, kita sedang mendampingi kelompok tani. Daripada langsung meminta mereka mengubah seluruh sistem budidaya, mungkin kita cukup mengajak mereka mencoba satu peta lahan terlebih dahulu. Kalau hasilnya baik, biasanya mereka akan lebih percaya diri untuk menerapkan perubahan tersebut di lahan yang lebih luas. Artinya, perubahan besar seringkali dimulai dari komitmen kecil. Dalam advokasi, cara seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan langsung meminta perubahan yang sangat besar dalam waktu singkat. Selain itu, kedua prinsip ini sama-sama mengajarkan bahwa membangun hubungan lebih penting daripada sekadar menyampaikan tuntutan. Kadang ada anggapan bahwa advokasi harus selalu keras atau penuh tekanan. Padahal kenyataannya banyak perubahan justru terjadi karena adanya komunikasi yang baik dan hubungan yang saling percaya.
Kalau pihak yang kita ajak berdiskusi merasa dihargai, didengarkan, dan memperoleh manfaat dari komunikasi tersebut, mereka biasanya akan lebih terbuka terhadap ide atau solusi yang kita tawarkan. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga bisa mulai menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat, jangan hanya datang mengambil data lalu selesai. Kalau memungkinkan, berikan juga hasil penelitian tersebut kepada masyarakat atau kelompok tani. Jelaskan apa yang kita temukan dan bagaimana hasil itu dapat dimanfaatkan. Dengan cara seperti itu, masyarakat akan merasa bahwa kehadiran kita benar-benar memberikan manfaat. Hubungan yang baik seperti inilah yang nantinya akan mempermudah proses advokasi maupun kerjasama di masa depan. Jadi, baik prinsip timbal balik maupun komitmen dan konsistensi keduanya mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif dibangun melalui hubungan yang baik, kepercayaan, dan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Misalnya, ada sebuah kelompok mahasiswa yang ingin mengusulkan pembangunan embung untuk mengatasi kekurangan air di lahan pertanian. Sebelum menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah daerah, mereka terlebih dahulu melakukan survei lapangan, mengumpulkan data, lalu menyerahkan hasil analisis tersebut kepada dinas terkait. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali berdiskusi mengenai kemungkinan pembangunan embung. Karena sebelumnya pemerintah sudah memperoleh data yang bermanfaat, proses diskusi menjadi lebih terbuka. Di sisi lain, pemerintah daerah juga pernah menyampaikan dalam rapat bahwa peningkatan produksi pertanian menjadi salah satu program prioritas. Mahasiswa kemudian menghubungkan usulan pembangunan embung dengan program tersebut. Akhirnya, usulan itu lebih mudah diterima karena sesuai dengan komitmen yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pemerintah. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwa hubungan yang baik, pemberian informasi yang bermanfaat, dan konsistensi terhadap komitmen seringkali membuat proses advokasi menjadi lebih efektif dibandingkan hanya menyampaikan tuntutan secara sepihak. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip persuasi, social proof atau bukti sosial, dan authority atau otoritas. Sebelumnya kita membahas bagaimana hubungan yang baik dan komitmen dapat membuat proses advokasi menjadi lebih efektif. Nah, sekarang kita lanjut ke dua prinsip persuasi berikutnya, yaitu social proof atau bukti sosial dan authority atau otoritas. Dua prinsip ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin tanpa kita sadari. Kita mulai dari social proof. Kalau diterjemahkan secara sederhana, social proof berarti kita cenderung lebih percaya atau lebih tertarik melakukan sesuatu ketika melihat banyak orang lain juga melakukannya. Contohnya sangat sederhana. Misalnya, kita sedang mencari suatu tempat makan di kota yang belum pernah dikunjungi. Ada dua warung. Warung pertama sepi, hanya ada satu atau dua pembeli. Warung kedua ramai, hampir semua meja terisi. Tanpa berpikir panjang, banyak orang akan memilih warung yang ramai. Mengapa? Karena secara tidak sadar kita berpikir kalau banyak orang makan di sana, berarti makanannya pasti enak. Padahal kita belum tentu sudah mencobanya.
Nah, pola pikir seperti inilah yang disebut dengan social proof. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini juga sering digunakan. Misalnya, kita ingin mengajak petani menggunakan benih unggul. Kalau kita hanya mengatakan bahwa benih tersebut bagus, mungkin sebagian petani masih ragu. Tetapi kalau kita menunjukkan bahwa puluhan kelompok petani di daerah lain sudah menggunakan dan hasil panennya meningkat, tingkat kepercayaan biasanya akan jauh lebih tinggi. Mengapa? Karena masyarakat melihat bahwa sudah ada orang lain yang berhasil mencobanya. Artinya, contoh nyata seringkali lebih meyakinkan daripada sekadar teori. Namun kita juga harus berhati-hati. Social proof bukan berarti mengikuti sesuatu hanya karena sedang ramai. Dalam advokasi, bukti sosial tetap harus didukung oleh data yang benar. Kalau hanya karena suatu informasi viral lalu kita langsung mempercayainya, itu justru berbahaya. Jadi bukti sosial harus berasal dari pengalaman nyata yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita masuk ke prinsip berikutnya, yaitu authority atau otoritas. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung lebih mudah mempercayai informasi yang berasal dari orang atau lembaga yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kewenangan. Misalnya, kita ingin mengetahui perakiraan cuaca untuk menentukan waktu tanam. Jika kita tentu akan lebih percaya pada informasi dari BMKG dibandingkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Begitu juga ketika mencari data produksi pertanian. Kita akan lebih percaya pada data dari BPS atau Kementerian Pertanian dibandingkan angka yang beredar tanpa sumber. Dalam advokasi, penggunaan sumber yang kredibel sangat penting. Bayangkan kalau kita sedang menyampaikan usulan kepada pemerintah, kemudian kita berkata, menurut saya produksi padi turun. Kalimat itu tentu masih lemah, tetapi kalau kita mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi padi di wilayah ini mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir, maka argumen tersebut menjadi jauh lebih kuat. Karena yang berbicara bukan hanya pendapat pribadi, tetapi juga didukung oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan dalam menyediakan data. Selain lembaga, otoritas juga berasal dari seseorang yang memang ahli di bidangnya, misalnya dosen, peneliti, penyuluh pertanian, atau praktisi yang sudah berpengalaman. Pendapat mereka sering dijadikan bahan pertimbangan karena memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dibahas. Tetapi sekali lagi, kita juga tidak boleh menerima semua informasi hanya karena berasal dari orang yang terkenal. Tetap perlu melihat apakah informasi tersebut memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan fakta. Jadi, otoritas bukan berarti tidak boleh dikritisi, melainkan menjadi salah satu alasan mengapa suatu informasi lebih layak dipercaya. Kalau kita gabungkan kedua prinsip ini, sebenarnya hasilnya sangat kuat. Bayangkan, ada teknologi pertanian baru. Teknologi tersebut sudah digunakan oleh banyak kelompok tani dan hasil yang baik. Kemudian, manfaatnya juga dijelaskan oleh peneliti dari universitas. Biasanya masyarakat akan lebih mudah menerima inovasi tersebut. Mengapa? Karena ada bukti sosial bahwa teknologi itu sudah berhasil diterapkan dan ada otoritas yang menjelaskan bahwa teknologi tersebut memang layak digunakan. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga perlu memulai membiasakan diri menggunakan kedua prinsip ini. Saat presentasi misalnya, jangan hanya menyampaikan pendapat pribadi, gunakan juga hasil penelitian, data resmi, atau contoh keberhasilan dari daerah lain. Dengan begitu, penjelasan kita akan terdengar lebih kuat dan lebih mudah dipercaya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa social proof membantu meningkatkan kepercayaan melalui contoh nyata, sedangkan authority memperkuat pesan melalui sumber yang memiliki kredibilitas. Kalau keduanya digunakan secara tepat, pesan advokasi akan menjadi jauh lebih meyakinkan.
Misalnya, sebuah dinas pertanian ingin mengajak petani menerapkan sistem tanam jajar legowo. Kalau penyuluh hanya mengatakan bahwa metode tersebut bagus, mungkin masih banyak petani yang ragu. Namun, kemudian penyuluh mengajak petani mengunjungi desa lain yang sudah menerapkan sistem tersebut. Akhirnya, semakin banyak petani yang bersedia mencoba metode baru itu. Mengapa mereka yakin? Karena mereka melihat contoh keberhasilan secara langsung atau social proof dan memperoleh penjelasan dari sumber yang ahli atau authority. Jadi, perubahan seringkali lebih mudah diterima ketika didukung oleh pengalaman nyata dan informasi dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya kita bahas prinsip persuasi. Ada leaking atau kesukaan dan scarcity atau kelangkaan. Scarcity. Kita lanjut ke dua prinsip persuasi terakhir, yaitu leaking dan scarcity. Meskipun terdengar sederhana, dua prinsip ini cukup sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan advokasi. Prinsip pertama adalah leaking. Atau kesukaan. Intinya, seseorang cenderung lebih mudah menerima pesan dari orang yang mereka sukai, hormati, atau merasa nyaman ketika berkomunikasi dengannya. Hal ini bukan berarti kita harus menjadi yang paling populer. Yang lebih penting adalah membangun hubungan yang baik. Misalnya, penyuluh pertanian yang ramah mau mendengarkan petani dan tidak merasa paling tahu biasanya akan lebih mudah diterima dibandingkan penyuluh yang datang hanya untuk memberikan instruksi. Dalam advokasi agribisnis, membangun hubungan baik dan sangat penting. Ketika masyarakat merasa dihargai, mereka akan lebih terbuka untuk berdiskusi dan mempertimbangkan solusi yang kita tawarkan. Prinsip berikutnya adalah scarcity atau kelangkaan. Prinsip ini menjelaskan bahwa orang cenderung lebih menghargai sesuatu yang jumlahnya terbatas atau hanya tersedia dalam waktu tertentu. Misalnya, ada program bantuan alat pertanian yang pendaftarannya hanya dibuka selama 1 minggu. Karena waktunya terbatas, masyarakat biasanya akan lebih cepat mengambil keputusan untuk mendaftar. Namun prinsip scarcity dalam advokasi harus digunakan secara jujur dan bertanggung jawab. Jangan membuat informasi seolah-olah mendesak jika sebenarnya tidak demikian. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi untuk memberikan gambaran bahwa ada kesempatan yang perlu dimanfaatkan sebelum terlambat. Jika digunakan dengan tepat, prinsip ini dapat mendorong masyarakat untuk bertindak lebih cepat tanpa harus dipaksa. Sebagai mahasiswa agribisnis, dua prinsip ini juga bisa diterapkan saat presentasi atau penyuluhan. Bangun komunikasi yang ramah, dengarkan pendapat audiens, lalu sampaikan informasi dengan jelas, termasuk jika ada batas waktu atau kesempatan tertentu yang memang nyata. Contohnya, sebuah dinas pertanian membuka pelatihan budidaya cabai modern dengan kuota hanya 30 peserta. Penyuluh kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada kelompok tani dengan bahasa yang ramah dan menjelaskan manfaat pelatihan tersebut. Karena hubungan penyuluh dengan petani sudah baik, informasi tersebut mudah dipercaya, ditambah lagi kuotanya terbatas. Banyak petani segera mendaftarkan diri agar tidak kehilangan kesempatan. Dari contoh ini terlihat bahwa hubungan yang baik atau dan kesempatan yang terbatas dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Setelah mempelajari berbagai prinsip persuasi, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana menyusun pesan advokasi yang efektif.
Karena sebaik apapun ide yang kita miliki, kalau penyampaiannya tidak jelas, orang lain akan sulit memahami apa yang sebenarnya ingin kita perjuangkan. Pesan advokasi yang baik harus memiliki tujuan yang jelas. Sebelum berbicara atau membuat kampanye, kita harus bertanya kepada diri sendiri apa yang ingin saya capai. Apakah ingin mengajak masyarakat membeli produk lokal, mendorong pemerintah memperbaiki irigasi, atau meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pertanian berkelanjutan? Kalau tujuan sudah jelas, langkah berikutnya adalah mengenali siapa audiens kita. Cara berbicara kepada petani tentu berbeda dengan cara berbicara kepada mahasiswa, pelaku usaha, atau pemerintah. Semakin kita memahami audiens, semakin mudah pesan diterima. Pesan juga harus singkat, jelas, dan fokus. Hindari menggunakan terlalu banyak istilah teknis jika audiens tidak berasal dari bidang yang sama. Gunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Selain itu, setiap pesan sebaiknya didukung oleh data atau fakta. Misalnya, jangan hanya mengatakan bahwa pendapatan petani menurun, tetapi jelaskan penyebabnya dan sertakan data yang mendukung. Dengan begitu, pesan menjadi lebih kuat dan lebih meyakinkan. Yang tidak kalah penting adalah menawarkan solusi, bukan hanya menjelaskan masalah. Orang akan lebih tertarik mendengarkan jika kita tidak hanya menunjukkan apa yang salah, tetapi juga memberikan alternatif penyelesaiannya. Misalnya, sebuah kelompok mahasiswa ingin mengajak masyarakat membeli beras lokal. Kalau pesannya hanya berbunyi, ayo beli beras lokal, mungkin dampaknya tidak terlalu besar. Namun jika pesannya menjadi dengan membeli beras lokal, kita ikut meningkatkan pendapatan petani di daerah sendiri sekaligus mendukung ketahanan pangan. Ditambah data mengenai manfaatnya, maka pesan tersebut akan terasa lebih bermakna dan lebih mudah diterima. Jadi, pesan advokasi yang efektif adalah pesan yang memiliki tujuan jelas sesuai dengan audiens, didukung data, dan menawarkan solusi. Setelah kita menyusun pesan advokasi yang baik, langkah berikutnya adalah menentukan media komunikasi yang akan digunakan. Hal ini sering dianggap sepele, padahal media yang dipilih sangat memengaruhi apakah pesan kita akan sampai kepada audiens atau tidak. Media komunikasi dapat diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Saat ini, pilihannya sangat beragam, mulai dari komunikasi secara langsung hingga menggunakan media digital. Media pertama adalah komunikasi tatap muka. Cara ini masih menjadi salah satu yang paling efektif, terutama ketika kita ingin berdiskusi dengan petani atau kelompok masyarakat. Melalui pertemuan langsung, kita bisa melihat respon audiens, menjawab pertanyaan mereka, dan membangun hubungan yang lebih dekat. Media berikutnya adalah media cetak, seperti brosur, leaflet, poster, atau spanduk. Media ini cocok digunakan untuk menyampaikan informasi yang singkat dan mudah diingat. Misalnya, informasi mengenai jadwal pelatihan, cara penggunaan pupuk, atau ajakan membeli produk lokal. Kemudian, pada media digital seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Saat ini, media digital menjadi salah satu pilihan utama karena jangkauannya sangat luas dan informasi dapat disebarkan dengan cepat. Melalui media sosial, kita bisa membagikan infografis, video edukasi, maupun informasi mengenai kegiatan advokasi. Namun, kita juga harus menyesuaikan media dengan target audiens. Misalnya, jika sasaran kita adalah petani yang lebih sering menggunakan WhatsApp, maka akan lebih efektif menyebarkan informasi melalui grup WhatsApp dibandingkan membuat konten di platform yang jarang mereka gunakan. Sebaliknya, jika targetnya adalah generasi muda atau mahasiswa, media seperti Instagram atau TikTok mungkin lebih menarik karena penyampaian informasinya lebih visual dan interaktif. Yang perlu diingat, tidak ada media yang paling baik untuk semua kondisi. Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus memilih media yang paling sesuai dengan tujuan advokasi dan karakteristik audiens.
Misalnya, sebuah dinas pertanian ingin mengajak petani mengikuti pelatihan budidaya padi. Kalau hanya mengunggah informasi di Instagram, mungkin tidak semua petani akan melihatnya. Namun, jika informasi yang sama juga dibagikan melalui grup WhatsApp kelompok tani, diumumkan saat pertemuan desa, dan dipasang dalam bentuk poster di balai desa, maka peluang informasi tersebut diterima oleh masyarakat akan jauh lebih besar. Artinya, pemilihan media yang tepat dapat membuat pesan advokasi lebih efektif dan menjangkau lebih banyak orang. Jika tadi kita membahas bagaimana memilih media komunikasi yang tepat, sekarang kita akan belajar satu teknik yang membuat pesan advokasi jauh lebih menarik, yaitu storytelling atau teknik bercerita. Mungkin ada yang berpikir, apa hubungannya cerita dan advokasi? Jawabannya sangat erat, karena pada dasarnya manusia lebih mudah mengingat sebuah cerita daripada sekedar mengingat angka atau data. Storytelling bukan berarti kita membuat cerita yang dilebih-lebihkan atau tidak sesuai fakta. Justru sebaliknya, kita menggunakan kisah nyata untuk membantu orang memahami sebuah masalah. Misalnya, kita ingin menjelaskan bahwa harga kakao sedang turun. Kita bisa langsung menyebutkan datanya, tetapi akan lebih menarik jika diawali dengan cerita tentang seorang petani kakao yang sudah merawat kebunnya selama berbulan-bulan, namun saat panen tiba, harga jualnya justru menurun. Setelah audiens memahami cerita tersebut, barulah kita tunjukkan data yang mendukung. Dengan cara ini, orang tidak hanya mengetahui angkanya, tetapi juga memahami dampak dari masalah tersebut. Storytelling juga membuat komunikasi terasa lebih dekat. Audiens akan lebih mudah membayangkan situasi yang sedang dijelaskan karena mereka merasa cerita tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan storytelling. Pertama, ceritanya harus relevan dengan topik. Jangan sampai cerita yang disampaikan terlalu panjang tetapi tidak berkaitan dengan pesan utama. Kedua, cerita harus berdasarkan fakta atau pengalaman nyata, bukan cerita yang dibuat-buat hanya untuk menarik perhatian. Ketiga, setelah bercerita, jangan lupa kembali pada inti pembahasan. Jelaskan apa pelajaran yang bisa diambil dan bagaimana solusi yang ditawarkan. Jadi, cerita bukan tujuan akhir, melainkan jembatan agar audiens lebih mudah memahami informasi yang kita sampaikan. Sebagai mahasiswa agribisnis, teknik ini sangat bermanfaat saat presentasi, penyuluhan, maupun ketika menjelaskan hasil penelitian. Dibandingkan langsung membacakan data, memulai dengan cerita singkat biasanya akan membuat audiens lebih fokus dan tertarik mengikuti penjelasan sesuai. Misalnya, kalian ingin mengajak masyarakat mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan. Daripada langsung menjelaskan dampaknya dengan istilah ilmiah, kita bisa memulai dengan kisah seorang petani yang awalnya menggunakan pestisida dalam jumlah berlebihan. Lama-kelamaan, biaya produksinya meningkat, tanah menjadi kurang subur, dan hasil panennya justru tidak mengalami peningkatan. Setelah itu, baru dijelaskan bahwa berdasarkan penelitian, penggunaan pestisida yang sesuai dosis lebih efektif, lebih hemat biaya, dan lebih ramah lingkungan. Cerita tersebut akan membuat audiens lebih mudah memahami mengapa perubahan itu perlu dilakukan. Jadi, storytelling membantu menghubungkan data dengan pengalaman nyata sehingga pesan advokasi menjadi lebih mudah dipahami, lebih menarik, dan lebih mudah diingat. Ketika melakukan advokasi, ada satu hal yang harus kita pahami sejak awal, yaitu tidak semua orang akan langsung setuju dengan pendapat atau usulan yang kita sampaikan. Hal ini sangat wajar, karena setiap orang memiliki pengalaman, kepentingan, dan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan menghadapi pertanyaan, kritik, bahkan penolakan menjadi bagian penting dalam komunikasi advokasi. Banyak orang menganggap kritik sebagai sesuatu yang negatif, padahal kritik tidak selalu berarti orang tersebut menolak kita. Bisa saja mereka hanya ingin memperoleh penjelasan yang lebih jelas atau masih ragu terhadap solusi yang kita tawarkan.
Karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendengarkan dengan baik. Jangan memotong pembicaraan atau langsung memberikan bantahan. Biarkan lawan bicara menyampaikan pendapatnya sampai selesai. Dengan begitu, kita akan lebih memahami apa yang sebenarnya menjadi kekhawatiran mereka. Setelah mendengarkan, cobalah memberikan jawaban dengan tenang dan berdasarkan fakta. Hindari menjawab dengan emosi atau nada yang terkesan menyalahkan. Dalam advokasi, tujuan kita bukan memenangkan perdebatan, tetapi mencari solusi bersama. Kalau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, tidak masalah untuk mengatakan terima kasih atas pertanyaannya, saya akan mencari informasi lebih lanjut terlebih dahulu. Jawaban seperti ini justru menunjukkan bahwa kita menghargai kebenaran dan tidak asal memberikan informasi. Selain itu, jangan menganggap setiap kritik sebagai serangan pribadi. Fokuslah pada isi kritik, bukan pada siapa yang menyampaikannya. Siapa tahu dari kritik tersebut kita justru menemukan kekurangan dalam program atau ide yang sedang kita usulkan. Hal lain yang penting adalah tetap menghargai perbedaan pendapat. Dalam advokasi, tidak semua orang harus memiliki pandangan yang sama. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga komunikasi yang baik meskipun memiliki pendapat yang berbeda. Dengan sikap yang tenang, terbuka, dan menghargai orang lain, biasanya diskusi akan berlangsung lebih nyaman dan peluang untuk menemukan solusi juga akan semakin besar. Misalnya, sekelompok mahasiswa mengusulkan penggunaan pupuk organik kepada petani. Namun, salah satu petani mengatakan bahwa pupuk organik menurut pengalamannya menghasilkan panen yang lebih lambat. Jika mahasiswa tersebut langsung mengatakan Bapak salah, tentu suasana diskusi bisa menjadi kurang nyaman. Sebaliknya, mereka bisa menjawab, terima kasih atas masukannya, Pak. Memang pada beberapa kondisi hasilnya bisa berbeda, namun berdasarkan beberapa penelitian dan pengalaman petani di daerah lain, penggunaan pupuk organik yang dipadukan dengan teknik budidaya yang tepat dapat meningkatkan kualitas tanah dan hasil panen dalam jangka panjang. Nah, jawaban seperti ini lebih menghargai pengalaman petani sekaligus tetap menyampaikan informasi yang didukung oleh data. Jadi, menghadapi kritik bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana menjaga komunikasi agar tetap terbuka dan menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, setelah kita belajar bagaimana menyampaikan pesan dengan baik dan menghadapi berbagai tanggapan dari audiens, sekarang kita akan membahas hal yang juga penting, yaitu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam komunikasi advokasi. Dengan mengetahui kesalahan ini, kita bisa menghindarinya ketika nanti melakukan presentasi, penyuluhan, maupun kegiatan advokasi di lapangan. Kesalahan pertama adalah terlalu banyak menggunakan istilah teknis. Sebagai mahasiswa, kita mungkin sudah terbiasa mendengar istilah seperti produktivitas, efisiensi, diversifikasi, atau ketahanan pangan. Namun, belum tentu semua orang memahami istilah tersebut. Jika audiens kita adalah petani atau masyarakat umum, sebaiknya gunakan bahasa yang lebih sederhana. Tujuannya bukan untuk mengurangi kualitas materi, tetapi agar informasi lebih mudah dipahami. Kesalahan kedua adalah terlalu fokus pada masalah tanpa menawarkan solusi. Misalnya, kita terus menjelaskan bahwa harga hasil panen turun, biaya produksi naik, dan cuaca semakin tidak menentu. Semua itu memang benar, tetapi setelah menjelaskan masalah, kita juga perlu memberikan alternatif solusi atau rekomendasi. Karena dalam advokasi, orang tidak hanya ingin mengetahui masalahnya, tetapi juga ingin mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Kesalahan berikutnya adalah tidak didukung oleh data yang jelas. Pendapat pribadi tentu boleh disampaikan, tetapi akan jauh lebih kuat jika didukung oleh data hasil penelitian atau informasi dari sumber yang terpercaya. Dengan begitu, audiens akan lebih yakin terhadap apa yang kita sampaikan. Selain itu, ada juga kesalahan berupa tidak memperhatikan audiens. Misalnya, kita menjelaskan terlalu cepat, terlalu panjang, atau menggunakan contoh yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Akibatnya, audiens kehilangan fokus dan pesan utama tidak tersampaikan dengan baik. Terakhir, jangan sampai komunikasi berubah menjadi perdebatan. Jika ada orang yang berbeda pendapat, jangan langsung membantah atau menyalahkan. Tetaplah tenang, dengarkan pendapat mereka lalu berikan penjelasan dengan sopan dan berdasarkan fakta. Dalam advokasi, menjaga hubungan yang baik jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Misalnya,
Seorang mahasiswa melakukan penyuluhan tentang pemasaran digital kepada petani. Selama presentasi, ia menggunakan banyak istilah seperti engagement, conversion rate, algorithm, dan traffic. Akibatnya, sebagian besar peserta justru bingung karena belum familiar dengan istilah tersebut. Akan lebih baik jika istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan bahasa yang sederhana atau diganti dengan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengetahui beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam komunikasi advokasi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat penyampaian pesan menjadi lebih menarik, lebih percaya diri, dan lebih mudah dipahami. Karena kenyataannya, materi yang bagus akan terasa biasa saja kalau cara penyampaiannya kurang menarik. Sebaliknya, materi yang sederhana bisa menjadi sangat berkesan jika disampaikan dengan baik. Tips yang pertama adalah kuasai materi, jangan hanya menghafal. Banyak orang merasa gugup saat presentasi karena terlalu fokus menghafal kalimat demi kalimat. Padahal yang paling penting adalah memahami isi materinya. Jika kita benar-benar paham, kita bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri dan tetap mampu menjawab pertanyaan dari audiens. Tips kedua adalah gunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang terlalu ilmiah hanya agar terdengar pintar. Justru bahasa yang sederhana akan membuat audiens lebih mudah mengikuti penjelasan. Sesekali gunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar suasana tidak terasa kaku. Selanjutnya, jaga kontak mata dengan audiens. Saat presentasi, jangan terus-menerus melihat slide atau membaca naskah. Sesekali lihat ke arah audiens agar mereka merasa diajak berdiskusi, bukan hanya mendengarkan seseorang yang sedang membaca teks. Kemudian, atur intonasi dan kecepatan berbicara. Jika berbicara terlalu cepat, audiens akan kesulitan mengikuti penjelasan. Sebaliknya, jika terlalu lambat, mereka bisa kehilangan fokus. Berikan jeda pada bagian-bagian penting agar audiens memiliki waktu untuk memahami informasi yang disampaikan. Tips berikutnya adalah memanfaatkan gambar, grafik, atau ilustrasi. Visual yang menarik akan membantu audiens memahami materi dengan lebih cepat. Tetapi ingat, gambar hanya sebagai pendukung bukan pengganti penjelasan. Yang tidak kalah penting adalah percaya diri, tetapi tetap rendah hati. Jika ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, tidak perlu panik, sampaikan dengan jujur bahwa kalian akan mencari informasi lebih lanjut. Sikap seperti ini justru menunjukkan bahwa kita menghargai kebenaran dan tidak asal memberikan jawaban. Terakhir, akhiri presentasi dengan kesimpulan yang jelas. Ingatkan kembali poin-poin penting yang sudah dibahas agar audiens lebih mudah mengingat inti dari materi tersebut. Misalnya, dua mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian yang sama. Mahasiswa pertama hanya membaca semua tulisan yang ada di slide tanpa melihat audiens, suaranya pelan dan hampir tidak ada interaksi. Mahasiswa kedua menjelaskan dengan bahasa yang lebih santai. Sesekali memberikan contoh sederhana, menjaga kontak mata dengan audiens, dan menjawab pertanyaan dengan tenang. Walaupun isi materinya sama, biasanya audiens akan lebih mudah memahami penjelasan dari mahasiswa kedua karena cara penyampaiannya lebih komunikatif. Nah, dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa keberhasilan presentasi tidak hanya ditentukan oleh isi materi, tetapi juga oleh cara kita menyampaikannya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir materi pada pertemuan kali ini. Dari seluruh pembahasan yang sudah kita pelajari, ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan. Pertama, kita belajar bahwa komunikasi merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan advokasi. Memiliki data yang lengkap dan solusi yang baik memang penting, tetapi semuanya akan sulit memberikan dampak apabila tidak disampaikan dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku advokasi, termasuk mahasiswa agribisnis. Kedua, kita telah mempelajari berbagai prinsip persuasi seperti reciprocity, commitment and consistency, social proof, authority, liking, dan scarcity. Prinsip-prinsip tersebut mengajarkan bahwa memengaruhi orang lain bukan dilakukan dengan paksaan, melainkan dengan membangun kepercayaan, memberikan informasi yang benar, serta menjalin hubungan yang baik. Selanjutnya, kita juga membahas bagaimana menyusun pesan advokasi yang efektif. Pesan yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, disesuaikan dengan siapa yang menjadi audiens, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, didukung oleh data yang akurat, dan diakhiri dengan solusi yang realistis.
Dengan cara seperti ini, pesan akan lebih mudah diterima dan dipahami. Kita juga belajar bahwa pemilihan media komunikasi tidak boleh dilakukan secara asal. Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada kalanya komunikasi tatap muka lebih efektif, tetapi pada kondisi lain, media digital seperti WhatsApp, Instagram, atau YouTube justru mampu menjangkau lebih banyak orang. Yang penting adalah memilih media yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik audiens. Selain itu, penggunaan storytelling juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk membuat pesan lebih menarik. Cerita yang berasal dari pengalaman nyata akan membantu audiens memahami mengapa suatu masalah perlu mendapat perhatian. Ketika cerita dipadukan dengan data yang akurat, pesan advokasi menjadi lebih kuat dan lebih mudah diingat. Kita juga membahas bagaimana menghadapi pertanyaan, kritik, maupun penolakan. Dalam advokasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Karena itu, kita perlu mendengarkan dengan baik, menghargai pendapat orang lain, serta memberikan jawaban berdasarkan fakta tanpa harus terpancing emosi. Terakhir, kita melihat bahwa komunikasi advokasi tidak hanya dipelajari di ruang kelas, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan nyata, seperti penyuluhan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun ketika nanti bekerja di sektor agribisnis. Jadi, inti dari materi hari ini sebenarnya cukup sederhana. Advokasi yang efektif bukan hanya tentang memiliki ide yang bagus, tapi juga tentang bagaimana menyampaikan ide tersebut agar dipahami, dipercaya, dan mampu mendorong orang lain untuk ikut mencari solusi. Nah, saya berharap selama pelajaran ini kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang mampu berbicara dalam kelas, tapi juga menjadi komunikator yang mampu menyampaikan informasi dengan baik, menghargai pendapat orang lain, dan menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk menciptakan perubahan yang positif di bidang agribisnis. Nah, baik teman-teman, itulah seluruh materi kita pada pertemuan kali ini mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menjadi bekal bagi kita baik selama kuliah, ketika melakukan penelitian dan penyuluhan, maupun saat sudah memasuki dunia kerja nantinya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama mengikuti pelajaran. Tetap semangat belajar, terus tingkatkan kemampuan komunikasi karena ide yang baik akan memberikan manfaat yang lebih besar jika mampu disampaikan dengan baik pula. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.